Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nurus Shawah, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan sebab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita tersanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, lanjutan taklim kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pembahasan surah Ali Imran di ayat yang pertama yang diawali dengan kalimat Alif Lam Mim. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah, terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar. Keluarga kita semoga menjadi keluarga yang soleh dan solehah. Bisyafaati Rasulillah wa biberkati mu'alif hadha tafsir wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan surah Ali Imran. Saya menjelaskan ya. Surah ini namanya Ali Imran. Jangan disebut surah Al Imran ya. Seperti halnya Al-Baqarah, bukan begitu. Di sini lamnya misah. Bapak perhatikan. Ali Imran. Ali Imran, bukan Al Imran.
Berbeda dengan surat Al-Baqarah, kalau Al-Baqarahnya lamnya gabung ke kalimat Baqarah. Alif misah lamnya gabung ke kalimat Baqarah, maka disebut Al-Baqarah. Di sini bukan Al-Imran tapi Ali Imran, artinya keluarga Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi antaranya ada alif lam, itu mad lazim musyaqqal harfi. Mad artinya harus dibaca panjang. Lazim mesti panjangnya dibaca. Musyaqqal berat, maka tekanannya terdengar seakan-akan kita mau mengangkat berat, perlu tenaga, hentakan. Lam musyaqqal harfi karena adanya di susunan sebuah huruf alif, huruf lam, huruf mim. Seandainya mad ini adanya di susunan sebuah kalimat, maka disebut mad lazim musyaqqal kilmi dalam kalimat. Karena di sini dalam susunan huruf, maka disebut mad lazim musyaqqal harfi. Lamnya, mimnya itu sendiri itu mad harfi musyba'. Kenapa disebut musyba'? Karena mim kalau ditulis dengan huruf hijaiyah maka akan terdiri dari 3 huruf, yaitu mim, iya, mim, baru dibaca mim. Berbeda dengan ro nanti. Kalau ditulis dengan huruf hijaiyah hanya terdiri dari 2 huruf saja, yaitu ro dan alif. Begitu juga ya dengan hanya 2 saja, mukhaffaf harfi. Kalau ini harfi musyba' musyaqqal. Allah, berkali-kali saya ingatkan, hamzah dipatah itu dibaca a, bukan o. Maka bacanya bukan Allah tapi Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Jim di dalam, bukan zil tapi jil. Nun mati ketemu qaf hukumnya ikhfa. Ikhfanya ikhfa abad, artinya ikhfa jauh, suaranya suara eng. Min bukan min tapi ming. Min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid.
wallahu, bukan wa tapi wa. Wallahu azizun dzuntiqam. Beda dengan kalimat dzuntiqam, nun mati ketemu tak. Ikhfa juga, namun ikhfanya ikhfa aqrab, ikhfa dekat, maka suaranya suara n bukan suara ang. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Lain lagi tanwin ketemu huruf fa, ikhfa juga, cuman ikhfa ausat, suaranya suara m. Syai'un bukan syai'un, tapi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. Yusawwirukum ada mim mati ketemu huruf fa. Ini hukumnya idhar. Jelaskan mimnya. Jangan diikhfakan menjadi yusawwirukum atau diidghamkan menjadi yusawwirukum. Jangan, tapi idharkan. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان
إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk selanjutnya silakan diperhatikan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Diterjemahnya
diterjemahkan dengan kata alif lam mim. Tidak ada makna. Di dalam tafsir dikatakan alif lam mim maknanya adalah Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Artinya Allah yang maha tahu terhadap maksud Allah dengan mengatakan alif lam mim. Maknanya hanya Allah yang tahu. Manusia tidak dikasih tahu. Adapun ulama-ulama yang sengaja mencoba mencari cocok logi, ada yang mengatakan alif lam mim itu alifnya adalah Allah, lamnya adalah Jibril, mimnya adalah Muhammad. Cerita Al-Quran dari Allah dibawa oleh malaikat Jibril disampaikan untuk Nabi, maka disingkat alif lam mim. Tapi itu hanya sebagian kecil. Sebagian besar ulama mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Bahkan 100% ulama ahli tafsir. Di kitab saya ini ada tafsir, kalau nggak salah 117 tafsir, itu semuanya memaknakan alif lam mim itu Allahu a'lamu bimuradi. Alif lam mim, coba kita lihat. Tafsir Mafatihul Ghaib surat Alif Lam Mim Madaniyah tidak ada penjelasan. Ibnu Mundir Alif Lam Mim juga tidak ada penjelasan. Kusyairi tafsir Kusyairi Alif Lam Mim juga tidak ada penjelasan. Kemudian tafsir Baghawi sama, Jadal Maisir sama, Tasilul lil Umul Tanzil Ibnu Katsir cuman menjelaskan Madaniyah dan lain sebagainya. Ibnu Abbas yaqulu ana Allahu a'lamu bi khabari. Ad-Darul Mansur Al-Bahru Muhasinut Ta'wil At-Tafsir Qur'anil At-Tafsir Hadis Ayat Tafsir Sofwatu Tafsir, semua tafsir mengatakan tidak ada makna. Maka sepakat ulama-ulama Indonesia khususnya mengatakan alif lam mim itu Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Kenapa demikian? Ini membuktikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 85. Allah mengatakan wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang masalah ruh, tentang masalah ghaib. Maka kalau mereka mengatakan bertanya kepada engkau tentang masalah ruh, tentang masalah ghaib, qul, ucapkan ar-ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Allah, bukan urusanku. Ghaib itu urusan Allah, bukan urusanku. Wa ma utitum, dan kalian jangan sok tahu karena ilmu yang Allah berikan kepada kalian minal ilmi illa qalila, hanya sekecil mungkin ilmu. Di dalam tafsir ini dikatakan jika ilmunya Allah bagaikan air yang ada di lautan, maka ilmu yang Allah berikan kepada manusia
itu besarannya tidak sebesar setetes air dari lautan yang kita lempar sebatang jarum ke lautan, kemudian ambil jarum itu tadi, kemudian dari ujung jarum netes air yang kecil, itu ilmu kita tidak sebesar setetes ujung jarum airnya. Subhan. Makanya jangan sok tahu lah. Kalau udah orang gaib itu udah Allah dah. Berapa orang yang meramalkan nanti kiamat tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, sampai sekarang nggak kiamat. Yang ngomong-ngomong kiamat udah kiamat duluan. Nggak jadi urusan gaib, jangan sok tahu lah, jangan sok tahu. Kita belajar fikih aja, belajar aja, belajar itu. Karena Allah yang mengatakan wa ma'utitum, dan tidak kamu diberi pengetahuan oleh Allah minal ilmi illa qalila, melainkan hanya sedikit. Ahli nahu sudah jelas mengatakan qalilan itu maknanya sedikit. Di samping qalil itu juga maknanya sudah sedikit, kemudian Allah nakirahkan. Mending kalau Allah mengatakan illal qalil, ada alif lamnya dima'rifatkan, sedikitnya agak beda ya. Ini dinakirahkan illa qalila, bukan illal qalil, bukan, tapi illa qalila. Nakirah dari qalil artinya sedikitnya dari sedikit. Apa namanya? Hah? Maka yang bukan urusan kita jangan ikut campur ngomong lah. Yang kita tidak ketahui nggak usah ngomong. Dia lebih baik diam. Ulama saja lah ya, sekelas ulama jujur mengatakan saya tidak tahu, kata ulama. Allah yang tahu. Di Indonesia ada satu-satunya pesantren yang sok tahu. Dengan beralasan kenapa alif lam mim tidak bisa dimaknain? Bukankah Allah memberikan ilmu kepada manusia? Lalu untuk apa alif lam mim difirmankan kalau manusia tidak tahu maknanya? Maka mereka mengatakan alif lam mim itu artinya bla 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 bla. Di Indonesia satu-satunya pondok pesantren yang berani spekulasi mengatakan ialah pondok pesantren Al Zaitun. Selain itu nggak ada. Allahu la ilaha, Allah, yaitu Allah, la ilaha, yang tiada Tuhan yang berhak disembah illahu, melainkan Dia. Maka di dalam kitab fikih wabihi nasta'in, di dalam surat Al-Fatihah dikatakan iyyaka na'budu, baru wa iyyaka nasta'in, karena tidak ada hak yang benar untuk disembah illahu, kecuali Allah, kecuali Ia. Kenapa Allah hak disembah? Karena Allah yang hidup dan hidupnya tidak terbatas oleh waktu. Yang hidup banyak, manusia juga hidup, pohon-pohon juga hidup, binatang juga hidup. Tapi apakah hidupnya untuk selamanya? Tidak. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di atas bumi itu fan, akan hilang cepat atau lambat. Yang tinggal wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Al-Qayyum, dan Allah yang mengurus makhluknya, yang berdiri sendiri dan tidak lengkang dengan adanya waktu. Manusia hidup, makhluk yang lain hidup, tapi hidup kita fluktuasi. Hidup kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit, kadang-kadang melek, kadang-kadang
Allah Al-Qayyum, tidak pernah ada sehat dan sakit. Tidak pernah ada melek dan tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jangankan tidur, sinnah saja Allah tidak terkena sifat itu. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Allah lah yang telah menurunkan kepadamu ya Muhammad al-kitaba, kitab Al-Qur'an, mutalabbisan bil haqqi, turunnya Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. Maka di dalam ilmu fikih tidak boleh membuang atau menukar. Jangankan membuang, nukar satu huruf saja dalam Al-Qur'an itu tidak boleh. Kita sholat, baca Fatihah, jangankan menghilangkan satu huruf, menukar saja dengan huruf yang lain, mestinya dibaca alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, dia baca alhamdulillahi rabbil alamin. Tulisannya dengan hak kecil diganti dengan hak besar. Kalau bapak ngutangin kecil dibayar besar, mau nggak? Hah? Masa nggak mau? Mau lah. Saya ngutangin 1 juta dibayar 2 juta, mau nggak? Mau. Allah nggak mau. Hak kecil tetap hak kecil. Bahkan kalau dipaksakan alhamdulillahi rabbil alamin, itu batal Fatihahnya, batal sholatnya kalau tidak diganti. Jangankan harkat, jangankan huruf yang ditukar hak menjadi ha, harokat saja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim diganti dengan an'amtu 'alaihim. Siratal ladzina an'amtu 'alaihim, itu batal Fatihahnya, batal salatnya. Karena mengganti harkat fathah ta dengan harkat domah tu. Yang padahal tinggian fathah apa tinggian domah? Tinggal domah, mestinya mau Allah ditukar dengan domah, tapi tetap nggak mau, tetap tidak. Kenapa? Karena Allah Al-Qayyum, nazalal kitaba bil haqqi, Al-Quran yang diturunkan sedemikian rupa itu sudah desainer persis, mutlak, murni, sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kurang. Adapun orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu banyak kurangnya, Al-Quran itu banyak tidak cocok, Al-Quran hanya harus direvisi, itu otaknya yang error itu. Otaknya yang error, bukan Al-Quran yang harus direvisi, otaknya harus direvisi. Musaddiqan lima baina yadayhi, Al-Quran itu membenarkan kepada kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran. Karena kitab-kitab sebelum Al-Quran minal kutubi wa anzalat Taurat, Allah juga pernah menurunkan Taurat, wal Injil, dan Allah juga pernah menurunkan Injil min qablu, sebelum Al-Quran, ayat qablan tanzilihi, min qablu. Kenapa dibaca min qablu? Karena kadang-kadang ada isim juga yang tidak mu'rab, ada mabni. Kasmi, dia dalam malfi ada isim yang mabni. Hudan linnas, Al-Quran dan At-Taurat sebagai petunjuk bagi manusia. Wa anzalal furqan, dan lalu Allah menurunkan Al-Quran. Kenapa Al-Quran disebut Furqan? Furqan itu artinya faraqa yufariku, firqan furqatan firqatan. Faraqa memisahkan, karena Al-Quran memisahkan, al-fariq yang memisahkan bainal haqqi wal batil, antara hak dan batil, antara benar dan salah, itu sudah ada di dalam Al-Quran. Iya, pembeda.
Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, bi ayatillahi, dengan ayat-ayat Allah. Saya khawatir kufur terhadap ayat Allah ini termasuk orang yang mau merevisi Al-Quran, sudah mengkufuri ayat Al-Quran, merasa lebih sempurna dari Allah. Nah, bagi mereka lahum adzabun syadid, akan mendapat siksa yang dahsyat. Wallahu azizun dzuntiqam, karena Allah Maha perkasa dan Allah sangat menyiksa. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai', sesungguhnya Allah tidak samar baginya apapun yang ada di muka bumi, wala fis sama, dan apapun yang ada di langit, li ilmihi, karena dengan ilmu Allah, bima yaqau minal alam min kulliyin wa juz'in wa khasama bidzaka li anna al-hissa la yatajawazu. Walladzi yusawwirukum fil arham, dan Allah lah yang membentuk manusia di dalam rahim, pembentukan kayfayasa sekehendak Allah. Maka kita hanya berdoa ketika istri kita hamil dibacain surah Yusuf, berharap mudah-mudahan kalau anak-anak yang lahirnya laki-laki ganteng seperti Nabi Yusuf. Faktanya yang dibacain surat Yusuf ganteng apa enggak? Ketika istri kita lahir dibacain surat Maryam, berharap kalau lahir bayi perempuan cantiknya seperti Siti Maryam. Faktanya begitu lahir cantik enggak? Allah yang berhak yusawwirukum fil arham kaifa yasha. La ilaha, karena tiada Tuhan illahu, kecuali Allah, al-aziz, yang perkasa, tidak ada yang bisa mengalahkan fi mulkihi, al-hakim, yang bijaksana, tidak ada yang lebih bijaksana fi sun'ihi, di dalam ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita harus mengikuti huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna umul kitab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.